5 kesalahan skripsi yang bikin dosenmu naik pitam. Skripsi itu ibarat ngelamar gebetan. Kalau niatnya asal-asalan, ya siap-siap aja ditolak mentah-mentah. Dan percaya atau enggak, ada beberapa kesalahan dalam proses penyusunan skripsi yang udah kayak tombol merah buat bikin dosenmu meledak. Bukan karena nggak suka sama kamu, tapi karena skripsi kamu bikin darah tinggi kambuh. Ngerjain skripsi itu butuh niat, logika, dan yang paling penting, menghindari pelanggaran etika akademik. Tapi, banyak mahasiswa nih, alih-alih fokus, malah kayak main tebak-tebakan. Kira-kira ini dosen marah nggak ya? Let's go. Tim semester panjang telah melakukan investigasi rahasia dengan mengamati secara diam-diam para mahasiswa yang sedang diomeli saat bimbingan skripsi. Kami menguping menggunakan headset dengan volume tertinggi untuk mempelajari kesalahan-kesalahan mahasiswa yang membuat para dosen naik darah. Dan hasilnya kami verifikasi secara asal kamu mau subscribe aja sih. Yuk kita bongkar 5 kesalahan skripsi yang bikin dosen gak cuma pengen marah, tapi bisa naik pitam karena ulah kamu. Nomor 5. Referensi asal comot. Kalau referensi kamu cuma dari Wikipedia, blog pribadi, atau bahkan status Facebook dosen, ya siap-siap aja dibabat abis. Dan yang paling parah, kutipan-kutipan di dalam naskah ngambil dari mana, pas dicek di daftar pustaka, ternyata yang ada beda. Ada sitasi yang nggak muncul di daftar pustaka, ada literatur di daftar pustaka tapi nggak pernah disitasi. Semua serasa turun tiba-tiba dari langit gitu aja, tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Nomor 4. Draft antar bab nggak nyambung. Di rumusan masalah pengen bahas A. Pas masuk pembahasan malah ngulitin B. Di pembahasan ngomong X, di kesimpulan tiba-tiba Y. Semuanya serba nggak konsisten. Skripsi itu harus kayak cerita. Ada alur yang konsisten, syukur-syukur bisa dipahami dengan mudah. Kalau nggak nyambung, dosen bakal mudah mual-mual. Atau lebih parah, ngerasa nonton film horor tanpa ending. Nomor 3. Nggak ikutin saran dosen. Dosen nih udah kasih revisi, bahkan sampai ngajarin nulis ulang kalimatnya. Tapi kamu anggap itu kayak lagi lihat mobil Lamborghini lewat. Pas lagi di depan, kita sangat diperhatiin dengan seksama. Tapi kalau udah lewat jauh, ya dilupain gitu aja. Hasilnya, di ruang sidang, kamu dibantai bukan cuma sama penguji, tapi juga sama pembimbing sendiri. Karena revisian dianggap kayak angin semeriwing di siang bolong. Nomor 2. Plagiat parah. Ini dosa besar yang bikin dosen langsung naik darah. Kopas mentah-mentah. Dari jurnal, dari skripsi orang, bahkan dari AI, tanpa parafrase, tanpa edit, langsung tempel. Hasilnya, kamu bukan cuma dianggap males, tapi juga nggak punya etika. Dosen nih bisa langsung kasih vonis, silakan direvisi total. Nggak perlu dilanjut dulu sebelum ini direvisi semua. Dan puncak kelakuan mahasiswa paling nyebelin sebagian besar dosen pembimbing adalah nomor 1. Jarang bimbingan, tapi pengen ACC kilat. Ini tipe mahasiswa ninja. Ngilang dari peradaban akademik entah kemana, tapi tiba-tiba muncul dengan naskah yang udah 100% dan berharap dapat ACC instan. Tapi naskah yang gak dibimbing dalam banyak kasus isinya ngalor ngidul. Karena revisi itu bantu kamu berpikir konsisten dan koheren, dan bimbingan itu adalah wadahnya. Apalagi dosen bukan dukun. Mereka gak bisa baca skripsi tanpa proses yang jelas. Kalau kamu malas bimbingan, jangan heran kalau ACC kamu lebih susah, sesusah dapat restu orang tua pacar. Skripsi itu bukan cuma soal lulus, tapi proses belajar berpikir, bertanggung jawab, dan tentu aja gak bikin dosen naik pitam. Jadi, kalau kamu pengen dosen kamu senyum waktu ACC skripsi, ya jangan main-main. Mereka udah cukup banyak beban hidup. Jangan kamu tambah satu lagi. Dari 5 kesalahan tadi, mana yang pernah atau lagi kamu lakuin diam-diam? Atau pernah lihat teman marah karena satu hal itu? Ceritain pengalaman skripsi paling absurd kamu di kolom komentar.
kita nggak bakal ngejudge, kita healing bareng aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu yang skripsinya baru bab 1 tapi udah nanyain kapan sidang. Biar mereka tahu, jalan ke ACC itu nggak bisa ditempuh lewat jalan pintas. Sampai jumpa di video semester panjang lainnya.